Di saat mereka sedang memurnikan air suci, ada dua sekelompok yang menghampiri mereka. Mereka sepertinya juga sama-sama petualang. Salah satunya adalah yang pernah mengikuti rombongan Tori sebelumnya. Dua kelompok tersebut masing-masing memiliki 10 anggota, dan totalnya ada 20 makhluk yang terlihat cukup kuat. Wah, nekat sekali kalian memurnikan air suci di tempat terbuka seperti ini, kata salah satu pimpinan kelompok tersebut, Herald, pemadatan jiwa emas tingkat tinggi. Kepercayaan diri mereka terlalu tinggi, ucap Mido, pemadatan jiwa emas peringkat tinggi. Herald, Mido, apa yang kalian lakukan di sini? Ucap Bakara. Menurutmu apa, Bakara? Kata Mido tersenyum sinis. Tuan, hati-hati dengan mereka. Herald dan Mido memiliki jiwa emas peringkat kelima, serta anggota mereka rata-rata jiwa emas peringkat keempat dan ketiga. Mereka sepertinya memiliki niat yang buruk, Tuan. Sekarang adalah waktu yang tepat, ucap Enoy. Apa maksudmu, Enoy? Gamon, apa yang kau lakukan? Ucap Bakara sambil memegang perutnya yang robek dihantam oleh Gamon. Gamon, kenapa tidak langsung kau habisi saja Bakara? Oh, maaf, tapi seranganku tadi meleset. Dasar tidak berguna. Berikan air suci milikmu. Kalian, tunggu apa lagi? Serang mereka. Jangan biarkan ada yang hidup, kecuali wanita itu. Perintah Enoy. Dimengerti, Tuan Muda. Oh, inikah air suci tersebut? Bagus. Tinggal merebut milik mereka, ucap Enoy. Istriku, lindungi mereka bersama kedua sirah. Tapi suamiku? Tuan, tidak perlu khawatir. Aku ingin mencoba sesuatu. Bakara, segera pulihkan lukamu dan bantu melindungi mereka. Baik, Tuan. Tolong hati-hati. Jangan memaksakan diri, suamiku. Enoy sudah merencanakan dari awal. Dia memang berniat untuk menghabisi Tori dan mengambil King Soul-nya. Dan tentunya balas dendam saat Enoy dipermalukan saat di aula pendeteksi jiwa. Herald dan Mido adalah bagian dari klan Zenoid beserta anggota lainnya. Mereka sengaja dipersiapkan untuk menyergap rombongan Tori. Meskipun Tori memiliki jiwa merah, Enoy berpikir Tori baru saja memadatkan jiwa merah. Tentunya masih belum memiliki kemampuan penuhnya. Dengan beberapa jiwa emas peringkat tinggi, mungkin Tori bisa dikalahkan. Enoy sudah mempersiapkan matang-matang. Sebelum Gamon menemui Bakara, Enoy terlebih dulu menemui Gamon untuk bekerja sama dengannya. Saat di wilayah Gunung Camani, Enoy sengaja memisahkan diri dari yang lainnya karena dia sudah melakukan persiapan. Kepung dia, meskipun dia telah memadatkan jiwa merah, jika kita bersama, dia pasti akan kalah. Menyebar, ucap Enoy yakin. Tori dikepung lebih dari 10 sosok yang kuat, yang rata-rata memiliki jiwa emas peringkat keempat, dipimpin oleh Herald dan Mido. Sedangkan sisanya bersama Enoy mengincar Sinta dan lainnya yang sedang menjaga mereka memurnikan air suci. Nona, ikutlah denganku. Kejayaan pasti akan kau dapatkan. Dan jika melawanku, tebak sendiri akibatnya. Aku akan melupakan penghinaan yang telah kau lakukan kepadaku jika kau bersedia tunduk kepadaku, Nona. Enoy berikan penawaran. Kemarilah, akan aku sobek mulutmu itu, balas Sinta. Oh, baiklah jika itu keputusanmu. Semuanya serang serentak. Bunuh mereka, sisakan wanita itu, perintah Enoy. Kurang lebih 10 sosok jiwa emas peringkat ketiga menyerang mereka. Meskipun Sinta memiliki jiwa emas peringkat keempat, pastinya kewalahan jika melawan sambil melindungi. Di lokasi Tori, musuh masih belum berani mengambil tindakan. Mereka mencari kesempatan yang tepat untuk melakukan aksinya. Kenapa tidak mau menyerang? Jika begitu, aku duluan yang akan memulainya.
Tori menembakkan busur pajang ke langit. Ribuan anak panah jatuh mengenai beberapa sosok yang mengepungnya, tapi tidak ada yang mati. Mereka hanya mengalami beberapa luka. Mau bagaimanapun, mereka setidaknya memiliki jiwa emas peringkat keempat. Tidak mudah menumbangkan mereka hanya dengan busur pajang. Mido, serang sisi kiri. Aku akan ambil kanan. Yang lainnya perhatikan. Jika ada celah, langsung serang. Saat Herald dan Mido mendekat, Tori sudah mempersiapkan serangan kejutan. Niat ingsun ajiku, badar geni. Mido! Teriak Herald. Ajian badar geni adalah ilmu pamungkas milik Mbah Sabar. Tori pastinya sudah menguasainya dengan baik. Bukan hanya itu saja, semua makhluk yang pernah menyentuh tombak naga emas ingatannya menjadi ingatan Tori juga. Jadi banyak ingatan ilmu kanuragan yang bisa Tori praktekkan. Mereka terlalu meremehkan Tori. Ajian badar geni tidak bisa ditangkis. Makhluk manapun yang terkena ajian tersebut akan langsung melebur. Ajian tersebut berupa bola api yang melayang mengejar targetnya. Kemampuannya hampir sama dengan cemeti api milik Jaka. Sama-sama tidak bisa ditangkis. Mungkin cemeti api masih bisa dihindari, akan tetapi ajian badar geni bahkan tidak bisa dihindari. Siapapun yang sudah ditargetkan akan dikejar kemanapun dia pergi. Giliranmu. Bola api melayang menghampiri Herald. Sial! Herald mencoba untuk kabur. Dia sadar tidak akan bisa lari dari bola api tersebut. Kemudian dia mengarah ke tempat sosok lain dan menjadikannya tameng. Hei, Herald, apa yang kau lakukan? Herald selamat dari maut, tapi dia mulai trauma dan lebih berhati-hati lagi. Sayangnya, ajian badar geni membutuhkan waktu, tidak bisa sering digunakan. Sekali ajian dirapalkan, hanya memiliki 2 kesempatan untuk digunakan. Sementara Tori hanya bisa bertahan. Sebisa mungkin dia tidak akan menggunakan tombak naga emas. Lagi pula, mengeluarkan tombak naga emas tidaklah mudah. Hanya dalam kondisi mood tertentu saja tombak naga emas bisa terpicu. Di pihak Sinta mulai kewalahan. Siri dan Suru mulai habis-habisan. Mereka mulai terluka dan Sinta juga mulai terdesak. Kenapa kau masih di sini? Serang mereka, Gamon. Oh, baiklah. Kurang ajar. Kenapa kau menyerangku, Gamon? Teriak Enoy. Punggungnya terluka parah setelah terkena sabetan kampak besar milik Gamon. Untung saja Enoy memiliki zirah yang kuat sehingga serangan Gamon tidak bisa menghabisinya. Gamon, beraninya kau melakukan serangan diam-diam kepada tuan muda ini. Dasar pengkhianat. Bagaimana kau bisa menyebutku pengkhianat? Sejak awal aku tidak mengkhianati temanku. Maksudnya apa semua ini, Bakara? Dari awal Gamon sudah menjelaskan padaku dia tidak tertarik bekerja sama dengan Enoy. Sengaja dia tidak menceritakan kepada kalian, takutnya ada mata-mata lain. Jelas Bakara yang perlahan berdiri karena luka-lukanya sudah mulai sembuh. Tuan muda! Salah satu makhluk mengalihkan pandangannya saat melawan Suru. Makhluk itu langsung terbelah menjadi 2. Engon, jiwa emas peringkat tertinggi. Sial, mereka mulai selesai memurnikan air suci. Ini tidak menguntungkan, lebih baik pergi. Batin Herald langsung melesat pergi. Oh, kau ingin lari? Oh, mustahil. Tanpa disadari, Engon yang tadinya duduk tiba-tiba menghilang dan berada di depan Herald. Dengan tendangan yang cukup keras, Herald terlempar hingga menabrak bebatuan. Raka, jiwa emas peringkat tertinggi. Terima kasih telah melindungi kami. Istirahatlah, serahkan sisanya kepadaku, ucap Raka. Hanya sedikit gerakan, beberapa sosok emas peringkat 3 tumbang di tangan Raka. Keadaan telah berbalik.
beberapa makhluk tingkat keempat yang mengepung Tori perlahan bubar dan melarikan diri. Sayangnya, tidak ada yang bisa lolos dari pantauan Engon. Herald yang pura-pura mati perlahan menghindar, tapi dia tidak menyadari ada sosok merah di sebelahnya. Oh, tidak. Jangan. Semua musuh telah dibantai, hanya menyisakan Enoy yang dalam keadaan terluka cukup parah. Tunggu. Jika kalian membunuhku, klan Xenoidku akan memburu kalian, ancam Enoy. Perbuatanmu tidak bisa dimaafkan. Jika kami membunuhmu, apakah ada yang tahu kami yang melakukannya? Aku tidak tahu. Aku juga. Mana aku tahu. Ucap beberapa dari mereka. Hei, kembalikan air suciku, kata Gamon, kemudian merebut penyimpanan Enoy. Kau cukup kaya juga ternyata, ucap Gamon setelah mengecek seluruh harta Enoy. Tanpa mereka menyadari, makhluk merah mulai berdatangan. Ada kurang lebih 7-8. Makhluk apa itu? Itu adalah naga api, Tuan. Walaupun sebenarnya itu makhluk sejenis kadal, tapi banyak yang menyebutnya sebagai naga api. Seharusnya makhluk itu ada di puncak Dagha. Aku khawatir kali ini pegunungan Adi Iblis mengalami perubahan besar, jelas Bakara. Naga api hanya sebutan saja. Makhluk tersebut adalah makhluk mistis sejenis kadal. Sebut saja Dragon Lizard. Makhluk ini memiliki jiwa emas peringkat tinggi. Kulitnya sangat keras. Kuku tangan kaki mereka sangat tajam dan nafasnya sangat korosif. Rombongan Tori hampir saja terkena musibah besar karena pengkhianatan Enoy. Belum begitu reda masalah mereka, timbul masalah baru. Munculnya Dragon Lizard. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat itu begitu saja, sebab Maung masih dalam kondisi memurnikan air suci. Udara yang panas seakan membuat darah mendidih. Tempat yang gersang hanya ada bebatuan besar dan kecil berserakan di mana-mana. Meskipun ada tumbuhan hidup, hanya ada beberapa jamur api yang tumbuh di sela-sela bebatuan. Kemunculan Dragon Lizard yang tiba-tiba merupakan kejadian yang mengejutkan. Pasalnya, Dragon Lizard hanya berada di puncak Gunung Dagha dan biasanya menjadi penunggu portal puncak Dagha. Sementara itu, Enoy yang masih kondisi terluka parah memohon untuk nyawanya. Dia memang memiliki kewenangan di wilayah Jagratara karena pengaruh dari klan Xenoid. Enoy adalah sosok yang keji dan pendendam. Ada kemungkinan besar dia akan balas dendam jika dia selamat. Tolong selamatkan aku. Aku akan berikan apa yang kalian minta setelah keluar dari sini, Enoy memohon. Kau tidak akan pernah menyangka, bukan Enoy, jika situasinya akan seperti ini. Siapa yang tidak tahu sikap licik dan kekejamanmu di wilayah Jagratara? Jika kami lepaskan, bisa saja kau balas dendam, Enoy. Tidak. Aku berjanji, Bakara. Aku tidak akan balas dendam. Akan aku berikan apa yang kalian mau, balas Enoy. Tidak ada jaminan jika dia menepati janji. Mau dia selamat atau tidak, klan Xenoid pasti akan memburu kita. Ya, itu memang ada benarnya. Tuan Tori, tolong selamatkan aku. Kurang ajar. Bukannya kau sebelumnya ingin mencelakai suamiku, sekarang kau memohon atas hidupmu. Bermimpilah, ucap Sinta setelah menendang Enoy. Jangan kotori dirimu hanya dengan makhluk sepertinya, istriku. Bagaimana jika aku berikan wilayahku untukmu? Tolong selamatkan aku. Tunggu, tolong aku. Kalian, aku mohon. Enoy terlalu berisik. Dia tidak sadar bahwa di belakangnya ada Dragon Lizard. Kedua tangannya putus ditarik olehnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Kalian lihat saja, kakakku pasti akan membalas. Sebagai penutup, Dragon Lizard menginjak kepala Enoy hingga hancur.
Dragon Lizard meraung diikuti yang lainnya. Terlihat jelas ada 8 Dragon Lizard telah muncul. Bakara, siapa kakak Inoy itu? Kakak Inoy bernama Enigma. Dia adalah sosok yang cukup kuat, paling kuat di antara jiwa emas peringkat tinggi di klannya. Enigma juga calon pemimpin klan Xenoid berikutnya, Tuan. Biarlah jika klan Xenoid memburu kita. Aku sudah siap. Apapun keputusan kita, kita akan tetap saja tidak akan lepas dari klan Xenoid, sahut Gamon. Aku berjanji, kalian yang berada di sini bersamaku, tidak akan aku biarkan klan Xenoid bertindak semena-mena, kata Tori. Aku percaya apa yang kamu ucapkan, suamiku. Hohohoho, aku cukup senang. Tapi meskipun Anda telah memadatkan jiwa merah peringkat pertama, leluhur klan Xenoid juga memiliki pemadatan jiwa merah peringkat pertama yang konon akan segera menerobos ke tingkat kedua. Tolong jangan membahayakan diri Anda. Aku tahu kalian bukan berasal dari Jagratara, bukan? Gamon lebih mengenal Bakara dari siapapun. Jadi, Gamon tahu Bakara tidak memiliki tuan muda dari klannya. Terima kasih atas pengertianmu, Jenderal Gamon. Tapi, aku sudah mengatakan, aku pastikan klan Xenoid tidak akan macam-macam dengan kalian. Hahaha, baiklah, aku Gamon akan menyerahkan hidupku kepada Anda, Tuan Tori. Gamon menunduk, menunjukkan rasa hormatnya. Tanpa menggunakan ajian liung sabar, sosok kuat seperti Gamon bersedia tunduk dan mengikuti perintah Tori. Bakara tersenyum puas mendengar keputusan Gamon. Dia tidak perlu meyakinkan Gamon untuk mengikuti Tori. Sekarang, selesaikan dulu masalah yang ada di sini. Dragon Lizard bukan makhluk yang mudah diatasi, ucap Raka. Maung telah menyelesaikan memurnikan air suci, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Aku merasa jauh lebih baik. Tapi kenapa tidak ada perubahan yang berarti? Ucap Maung yang masih berada di jiwa emas peringkat tertinggi. Air suci hanya bisa meningkatkan peringkat, tapi tidak bisa membuatnya melompat ke jiwa berikutnya. Tapi meskipun begitu, tetap ada perubahan yang mendasar. Ya, kau memang benar. Siapa sosok merah di sana itu? Ucap Maung. Itu namanya Dragon Lizard. Katanya sangat kuat, Maung. Sangat kuat. Kebetulan saatnya mencoba kemampuanku. Tunggu, Maung. Engon terlambat memperingatkan Maung. Dia sudah melesat menerjang salah satu Dragon Lizard. Wah, kau cukup keras juga. Coba rasakan ini. Maung tidak berhenti begitu saja. Dia menyerang secara brutal. Tapi Dragon Lizard tidak hanya satu. Maung terlalu ceroboh. Hei, kau sembrono sekali, ucap Raka yang menahan serangan Dragon Lizard lainnya yang ingin menyerang Maung. Terima kasih, aku berhutang padamu. Engon tidak mau kalah. Dia juga terjun untuk membantu. Istriku, cobalah murnikan air sucinya. Kau juga Bakara. Gamon. Baik, Tuan. Siri, Suruh, lindungi kami. 3 makhluk terkuat menghadang Dragon Lizard. Sementara lainnya sedang memurnikan air suci. Tori dan kedua sirah melindunginya. Tori menarik busur panjang kuat-kuat. Ujung panah bersinar semakin kuat. Semakin lama, Tori mempertahankan posisi tersebut. Semakin kuat sinar ujung anak panahnya. Salah satu Dragon Lizard seketika hancur terkena anak panah busur panjang. Oh, sangat mengerikan, ucap Maung. Sementara Maung, Engon dan Raka menahan Dragon Lizard, Tori terus menyiapkan serangan mematikan. Dan perlahan, Dragon Lizard tumbang satu persatu. Beberapa waktu berlalu, Sinta, Bakara dan Gamon telah selesai memurnikan air suci. Sinta naik menjadi jiwa emas peringkat tinggi.
Bakara dan Gamon naik menjadi jiwa emas peringkat keempat. Maung berhasil mengalahkan salah satu Dragon Lizard, sisanya tumbang terkena busur pajang. Hahaha, lumayan hasil kita kali ini, ucap Engon yang sedang mengumpulkan King Soul. Ayo, langsung menuju ke puncak. Aku sudah mulai tidak nyaman berada di sini, ucap Tori. Mereka langsung menuju ke puncak. Dan benar saja, ada sesuatu keanehan. Makhluk mistis jiwa merah yang menjaga puncak Gunung Dagha. Makhluk misterius dengan jubah hitam dengan senjata sabit di tangan kanannya. Makhluk itu berbeda dengan makhluk mistis yang memiliki jiwa emas. Sosok tersebut memiliki aura hitam kemerahan, sangat mendominasi dan membuat gentar yang melihatnya. Bakara, makhluk apa itu? Maaf Tuan, ini pertama kalinya aku bertemu sosok kuat sepertinya, jawab Bakara. Sosok itu adalah jenis makhluk mistis pelahap jiwa dan biasa disebut sebagai jiwa kematian. Dia sangat berbahaya dan sering dihindari bahkan oleh kalangan petualang jiwa merah. Namun, Roka berlanjut menjelaskan, Dead Soul adalah makhluk mistis jiwa merah yang sangat berbahaya. Sosok tersebut muncul pasti ada sesuatu yang sedang dia lindungi. Itu adalah sebuah buku kuno yang misterius. Buku tersebut disebut sebagai buku jiwa, termasuk salah satu pusaka langka yang hanya ada satu di seluruh jagat gaib. Konon, buku tersebut menyimpan jiwa-jiwa yang telah ditangkap. Jiwa yang telah terperangkap ke dalam buku tersebut tidak akan bisa keluar bagaimanapun caranya. Hanya sang pemilik buku yang bisa mengeluarkannya. Seharusnya ada lebih dari 10 Dead Soul yang menjaga buku jiwa. Kemungkinan kemunculan buku jiwa belum lama, jadi baru menghadirkan satu Dead Soul. Konon dulunya penguasa Jagratara gagal mendapatkan buku jiwa. Saat itu buku jiwa muncul di puncak Gunung Badasa, tingkat ke-6 di pegunungan Nadi Iblis. Saat rombongan penguasa Jagratara ingin memasuki Gunung Iblis dan menuju puncak Badasa, buku jiwa muncul di sana dan dijaga oleh lebih dari 10 Dead Soul. Seluruh pengikut penguasa Jagratara tewas, termasuk Ayah Raka yang saat itu menjadi rekan penguasa Jagratara. Ayah Raka memiliki kemampuan cap jiwa. Saat dia mati, informasi yang dia dapatkan akan jatuh kepada keturunannya. Siapa ayahmu Raka? Tanya Gamon. Maaf, aku tidak bisa menyebutkannya. Aku harap kalian bisa memakluminya. Baiklah, tidak masalah. Berarti kakakku juga telah gugur karena buku jiwa tersebut. Ini kesempatan kita. Sebelum Dead Soul bertambah, ayo kita serang bersama-sama. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan. Semuanya serentak untuk menyerang Dead Soul. Sabit Dead Soul diayunkan. Mereka menyerang di berbagai sisi mengepung Dead Soul. Tori konsentrasi untuk menyiapkan serangan terkuat busur pajang, sedangkan lainnya sibuk mengambil perhatian Dead Soul. Tapi Dead Soul tahu apa yang sedang dilakukan Tori. Dia menghilang dan langsung muncul di hadapan Tori. Suamiku, awas! Sinta! Emosi Tori langsung memuncak saat Sinta terkena serangan Dead Soul. Sinta langsung tersedot ke dalam buku jiwa. Seketika, tombak naga emas muncul, dibarengi dengan kilatan petir menyambar di segala arah. Saat Tori konsentrasi menarik busur pajang, dia tidak menyadari bahwa Dead Soul ternyata mengincarnya. Sinta berusaha menghalau serangan Dead Soul, tapi sayangnya tidak bisa tepat waktu dan malah dia terkena serangan Dead Soul. Sinta tidaklah mati, hanya saja dia terhisap ke dalam buku jiwa saat sabit Dead Soul menyentuhnya. Konsentrasi Tori menjadi buyar saat melihat Sinta lenyap di hadapannya. Seketika emosi Tori memuncak dan tombak naga emas muncul dari langit disertai kilatan petir emas yang menyambar ke segala arah. Dead Soul kembali menghampiri Tori dan melayangkan sabitnya. Secepat kilat, Tori menghindari serangan tersebut.
tombak naga emas menghantam Dead Soul. Seketika Dead Soul melebur menjadi abu dan mengeluarkan King Soul berwarna merah. Saat itu juga pembatas yang menyelimuti buku jiwa telah hilang. Lalu muncul tulisan aneh melayang di atas buku jiwa. Namun karena amarah Tori yang tiba-tiba, pengaruh ajian Liung Sabar yang ditanamkan kepada Bakara telah menghilang. Bakara, sekarang kau sudah terbebas dari ajian Liung Sabar. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Ucap Tori. Aku memang memiliki dendam dengan kalian. Tetapi selama aku mengikuti Anda selalu memperlakukanku dengan baik. Aku yang sekarang berada di tingkat ini juga karena Anda. Mohon izin, aku Bakara akan mengikuti Anda. Hidup matiku bersama Anda, Tuan Tori. Balas Bakara. Baiklah, aku akan tetap percaya padamu seperti sebelumnya. Bisakah kau jelaskan apa arti tulisan ini, Bakara? Ucap Tori menunjukkan tulisan yang melayang di buku jiwa. Ini, izinkan saya membacanya, Tuan. Ucap Bakara yang tidak Tori mengerti. Dalam tulisan di atas adalah sebuah kontrak kepemilikan yang isinya, siapapun yang menginginkan buku jiwa harus mampu menaklukkan dunia yang ada di dalamnya. Letakkan kedua tangan di atas buku jiwa, kau akan segera dibawa ke dunianya. Kegagalan akan mengurungmu selamanya. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Kemungkinan besar Nyonya ada di dalam juga, kata Bakara. Tori kembali seperti semula setelah tombak naga emas hilang. Aku akan memasukinya. Kau ternyata manusia. Raka terkejut. Ini benar-benar mengejutkanku. Gamon juga sama terkejutnya. Benar juga, aku kembali seperti semula. Aku harap kalian bisa menjaga rahasia ini. Bakara, bantu aku dengan penampilan sebelumnya. Baik, Tuan. Sesaat kemudian, Tori kembali dalam wujud naga emas seperti sebelumnya. Saat aku pergi, aku percayakan pengamanan buku ini kepada kalian. Tenang saja, bocah. Ada aku di sini. Balas Maung. Bawa kembali wanitamu. Tidak perlu kau khawatirkan apa yang ada di sini, sahut Engon. Hati-hati, Tuan. Tori langsung menghilang begitu saja. Dead Soul sebetulnya adalah makhluk mistis yang berada di dalam buku jiwa. Siapapun yang berhadapan dengan Dead Soul akan dikirim ke dunia buku jiwa, yang artinya buku jiwa sedang mencari seseorang pemilik. Dunia di dalam buku jiwa sudah sangat kotor. Sudah banyak ribuan bahkan jutaan makhluk yang terjebak di dalam dunia tersebut, sehingga dunia yang ada di dalamnya terus-menerus bertambah, dan di dalamnya banyak makhluk yang sangat berbahaya. Gemerlap kilatan guntur menerangi langit yang diselimuti awan tebal. Air hujan turun tidak begitu lebat, namun merata di seluruh wilayah di mana Tori berada saat itu saat membuka mata. Tori bingung apa yang harus dia lakukan. Yang utama adalah menemukan Sinta, tapi bimbang harus mencarinya di mana. Tori menyadari dia berada di dalam buku jiwa. Hanya saja dia tidak menyangka akan ada dunia seindah itu. Buku jiwa memiliki dunianya sendiri yang terbentuk secara alami dan tidak diketahui siapa pencipta buku jiwa. Dalam lamunannya, Tori seakan merasakan kehadiran Sinta. Dia berlari mengikuti nalurinya menuju ke suatu tempat yang belum pernah dia datangi. Tori berlari menelusuri tepi sungai yang cukup besar, mengikuti aliran air hingga sampai di ujung terdapat air terjun yang cukup dalam. Sejenak Tori berdiri memandangi sekitar. Di bawahnya adalah hutan yang lebat dan luasnya tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Tori merasakan Sinta berada di sekitaran hutan tersebut. Dia segera menuruni tempat tersebut. Suara kumpulan hewan-hewan terbang melintasi Tori. Salah satu burung tersebut menukik menuju ke arah Tori. Tori menghindarinya tepat waktu. Batu tempat Tori berdiri hancur dihantam burung tersebut. Setelah cukup dekat terlihat jelas, yang Tori lihat bukanlah burung pada umumnya, tetapi seekor singa putih yang memiliki sayap.
Singa bersayap itu menyerang Tori kembali. Entah apa maksudnya hewan itu tiba-tiba menyerangnya. Tidak lama kemudian, kawanan singa bersayap turun mengepung Tori. Tori baru menyadari, ternyata dia berada di sarang singa bersayap. Dia tidak bisa kabur, satu-satunya hanyalah melawan.